Dengar baik-baik, karena setelah kau menonton 3 legenda ini, mereka bilang kau akan mulai mendengar sesuatu, ketukan lembut di jendela, bisikan dari lorong gelap, bau tanah basah dari kamar mandi. Itu tanda bahwa salah satu dari mereka sudah memilihmu. Dan malam ini, mereka punya 3 cara untuk masuk ke hidupmu. Terserah kau mau tutup video ini, atau membiarkan mereka mengenalmu lebih dekat. Aku selalu pulang lewat gang berkabut itu. Tidak pernah terjadi apa-apa. Sampai malam ini, kabutnya terlalu tebal, bergerak seperti makhluk hidup. Saat aku berjalan, aku mendengar suara lirih dari dalam kabut. Suara tangis yang patah, tercekik. Awalnya aku pikir itu manusia, sampai tangis itu berubah menjadi bisikan. Kembalikan wajahku, bisikannya tepat di belakang telingaku. Aku menoleh, tapi yang kulihat hanyalah kabut yang bergerak. Bukan ditiup angin, tapi ditarik dari dalam. Dari putih pekat itu muncul tubuh wanita. Gaun lusuh, tangan panjang, rambut meneteskan air. Tetapi wajahnya tidak ada. Hanya kulit putih tegang yang mulus dan kosong. Meski tanpa mata, aku bisa merasakan tatapannya menusukku. Dia mengangkat tangannya perlahan. Jari-jarinya panjang, bengkok, basah. Kabut berputar mengelilingiku, menutupku dalam lingkaran dingin yang membuat kulitku seperti mengelupas. Wajahku terasa ditarik, bukan dari luar, dari dalam. Ada sesuatu yang terlepas. Ketika kabut retak, aku melihat wanita itu memakai wajahku. Tidak pas. Mata kiriku terlalu rendah, bibirku melebar seperti disobek paksa. Tapi itu wajahku. Dia menyentuhnya dan tersenyum dengan senyum yang bukan milikku. Aku menyentuh wajahku sendiri. Yang kutemukan hanyalah permukaan datar. Tidak ada mata, hidung, mulut, hanya kulit kosong. Wanita itu mendekat dan berbicara dengan suaraku sendiri. Terima kasih, sekarang giliranmu. Aku berlari, tapi bayanganku sendiri di jendela toko tidak mengikuti gerakanku. Bayangan itu punya wajahku, aku tidak. Sejak hari itu aku harus bersembunyi dalam kabut. Mencari orang lain untuk kutarik agar wajahku kembali. Kalau tidak, aku akan hilang dari dunia. Dan tadi, saat kau membaca ini, aku merasakan kehadiranmu, wajahmu, hangat. Dan legenda berikutnya, lebih lapar dariku. Kalau kau pikir makhluk tanpa wajah menakutkan, tunggu sampai kau bertemu roh yang hanya muncul saat jam 3 tepat. Ia tidak suka manusia yang masih terjaga. Aku lembur malam itu. Hanya aku di lantai 3 kantor ini. Lampu neon di lorong berkedip-kedip seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Di sudut mataku, jam laptop menunjukkan 2.58. Tepat saat aku hendak pulang, terdengar suara langkah kaki diseret. Sangat lambat, sangat berat. Lorong kosong. Tapi langkah itu semakin dekat. 02.59. Lampu-lampu redup satu persatu. Seperti ada sesuatu yang berjalan di bawahnya, memakan cahaya. Aku perlahan berdiri. Keringat mulai turun meski ruangan dingin. 03 sinar menarik. Semua suara berhenti. Lalu sebuah bisikan. Kau masih di sini? Bisikannya bergetar seolah berasal dari 2 mulut. Aku membeku. Ketika aku menoleh, di ujung lorong berdiri sosok wanita tinggi. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya menekuk seperti tulangnya patah di banyak tempat. Dia tidak bergerak. Tapi lampu di atasnya mati, lalu lampu berikutnya mati mendekat ke arahku. Aku mundur, pintu darurat terkunci. Lift mati. Semua jalan keluar hilang. Wanita itu mulai berbicara. Tidak boleh ada manusia setelah jam 3. Aku berlari ke bawah meja mencoba menahan napas. Dari sela bayangan, kulihat kakinya. Kaki pucat dengan jari yang terlalu panjang, kuku hitam yang mencakar lantai. Tok, tok, tok. Dia mengetuk lantai mencari aku menutup mulut, tapi meja tiba-tiba bergeser sendiri. Seperti ada tangan tak terlihat yang menyingkirkannya. Wanita itu menunduk begitu rendah hingga wajahnya, kalau itu bisa disebut wajah, hampir mengenai lantai. Aku muntah ketika melihatnya. Wajahnya terlihat seperti wajah yang dipaksa disusun ulang. Mata terlalu jauh, mulut terlalu lebar, rahang patah. Aku menemukanmu. Aku kabur, tak peduli apapun. Saat keluar gedung, jam ponselku menunjukkan 030. Tidak bergerak, seolah waktu berhenti bersamaku. Sekarang, setiap kali aku terjaga pukul 3, aku melihat bayangan wanita itu di sudut kamarku. Lebih dekat dari sebelumnya. Dan cerita berikutnya, bukan tentang makhluk yang datang mencari. Ini tentang yang menunggumu dari bawah air. Jika 2 legenda sebelumnya masih bisa kau hindari, yang satu ini tidak peduli kau takut atau tidak. Dia hanya perlu satu hal, menarik seseorang ke dalam air. Di kampungku ada sungai yang tidak pernah jernih.
Mereka menyebutnya Sungai Hitam, bukan karena warnanya saja, tapi karena sesuatu yang hidup di bawah permukaannya, sesuatu yang tidak dikubur dengan benar. Suatu malam aku harus melewati jembatannya. Tidak ada angin, tapi air sungai beriak pelan seperti diaduk dari bawah. Saat aku menatap permukaannya, aku melihat rambut. Rambut panjang mengambang dalam pusaran kecil. Pikirku itu hanya sampah, sampai rambut itu bergerak ke arahku. Ada tangan yang muncul perlahan dari bawahnya, pucat berkerut seperti daging busuk. Jari-jarinya gemetar seperti memanggil. Aku mundur, tapi tangan itu tidak keluar lebih jauh. Seolah sengaja menunggu aku mendekat. Dalam riak berikutnya, aku melihat wajah. Wajah pria yang seharusnya sudah mati bertahun-tahun lalu. Kulit membiru, mata melotot seperti marah, mulut sobek sampai ke telinga. Dari mulutnya keluar sesuatu, rambut manusia lain, air mulai berputar cepat. Wajah itu naik ke permukaan, terlalu cepat seolah didorong oleh banyak tangan dari bawah. Dia tersenyum, "Temani aku?" Suaranya terdengar di kepalaku, bukan di udara. Jembatan berguncang, aku berpegangan kuat. Tangan lain muncul dari air banyak, tangan pucat, tangan kecil, tangan tua. Seperti kuburan massal hidup di bawah sana. Mereka meraih udara, meraih jembatan, meraih kakiku. Aku menendang. Tapi cengkeraman mereka sangat dingin, sangat kuat. Aku merasa kuku-kuku mereka menggali kulitku. Aku berteriak. Tapi air melonjak tinggi, menyeret bayangan di permukaan menjadi wujud lain. Menjadi muka-muka orang hilang yang tidak pernah ditemukan. Semua memanggilku, aku lari sekuat tenaga. Ketika ku toleh, sungai kembali tenang. Tidak ada riak, tidak ada wajah, tidak ada tangan. Tapi sejak itu air di kamar mandi rumahku selalu keruh jam 2 dini hari. Dan kadang saat aku menutup mata, aku merasa seseorang berdiri tepat di belakangku. Tetes airnya jatuh ke lantai. 3 legenda, 3 cara mati. Sekarang jawab dengan jujur. Legenda mana yang paling mungkin terjadi di dunia nyata? Tulis di komentar. Kalau kau masih berani membuka mata,